Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya. Pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Nah, adapun pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Nah, dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar mendirikan perguruan taman siswa yang lokasinya di Yogyakarta dan peserta didiknya mayoritas adalah masyarakat Bumi Putra. Sistem pendidikan yang digunakan yaitu menggunakan sistem Among, di mana metode pembelajarannya juga menekankan pada proses pembelajaran. Dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang digunakan adalah pendidikan merdeka, di mana merdeka jiwanya dan bahagia raganya. Pendidikan sendiri, untuk pendidikan merdeka, siswa diharapkan atau difokuskan mereka agar merdeka batinnya, merdeka pikiran, dan merdeka tenaga. Dalam pendidikan, erat kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan yang ada pada anak-anak. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat buruknya atau sifat jeleknya. Kemudian, kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang artinya isi zaman itu tidak lain daripada waktu yang ditempati masyarakat, yang biasanya menunjukkan sifat-sifat dan corak warna hidup kejiwaan yang agak khusus dan yang terus-menerus berganti-ganti isinya sesuai dengan perkembangan waktu atau perkembangan zaman. Nah, pada irama yang harus dipahami bahwa cara menggunakan segala unsur kebudayaan itu menjadi tanggung jawab tiap-tiap orang atau masyarakat yang berpribadi. Kemudian dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan asas trikons, yang mana asas trikons itu memuat kontinuitas, konsentris, dan konvergensi, di mana kontinuitas berarti kebudayaan atau garis hidup bangsa itu sifatnya kontinu atau berulang, bersambung dan tak terputus-putus. Nah, untuk yang konsentris sendiri berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, menerima kebudayaan yang masuk. Namun, kita juga harus kritis dan selektif dalam menerima pengaruh kebudayaan tersebut. Selanjutnya, konvergensi yang mempunyai arti bahwa dalam membina karakter bangsa bersama bangsa lain harus terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan umat sedunia atau konvergen, tanpa harus mengorbankan identitas bangsa yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam pendidikan yang dimuat dalam pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus menerapkan semboyan pendidikan, di mana semboyan pendidikan itu ada Ing Ngarsa Sang Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani, di mana Ing Ngarsa Sang Tulodo, seorang guru itu harus memberi contoh di depan, kemudian Ing Madya Mangun Karso di tengah harus memberi semangat, Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Nah, di sini peran guru itu ada beberapa macam. Yang pertama, sebagai fasilitator yang membimbing dan menemani siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, membantu siswa atau peserta didik menemukan identitasnya dan menanamkan karakteristik profil pelajar Pancasila yang ada pada diri siswa atau peserta didik. Kemudian yang ketiga, membantu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa dan membantu menggali kemampuan siswa untuk dikembangkan. Nah,
Saya percaya bahwa peserta didik itu tidak bodoh. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang setiap individu belum tentu mempunyainya. Kemudian, peserta didik memiliki berbagai macam perbedaan dari karakter, budaya, agama, gaya belajar, dan lainnya. Sebelum saya mempelajari topik ini, pembelajaran di kelas itu kebanyakan berpusat pada guru. Metode pembelajaran yang digunakan masih dengan metode ceramah, sehingga peserta didik lebih banyak melihat dan mendengarkan yang menyebabkan kurangnya keaktifan peserta didik atau siswa. Selanjutnya, kurangnya inovasi guru dalam membuat pembelajaran menjadi menarik. Nah, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa dan kurang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekitar. Setelah saya mempelajari topik ini, ada pun pemikiran-pemikiran yang muncul dalam diri saya. Yang pertama, setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga dalam merancang pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian, yang kedua, pendidikan berhambakan pada peserta didik, di mana pendidikan memerdekakan peserta didik dan menerapkan sistem AMONG. Selanjutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil saja, namun pembelajaran juga berfokus pada proses. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka guru harus menerapkan perannya dengan menggunakan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Asa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutmuri Handayani. Jika saya menjadi seorang guru yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat merefleksikan pemikiran KHD, maka saya akan memberikan motivasi kepada peserta didik agar aktif dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan ruang kelas yang nyaman dan kondusif. Kemudian ketiga, pembelajaran berfokus pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, menciptakan proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang menarik dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang terakhir, menanamkan karakter profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dan membimbing siswa mempertahankan identitas masing-masing. Nah, cukup sekian atas materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.